Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya mengunjungi Mostar, yaitu kota tua di negara Bosnia dan Herzegovina. Mostar yang berbatasan langsung dengan Kroasia merupakan kota pertahanan terdepan pada masa pemerintahan Ottoman Turki di abad ke-15 sampai abad ke-18. Mostar bisa ditempuh selama 2,5 jam dari Sarajevo, ibu kota Bosnia dan Herzegovina, atau 3,5 jam kalau dari Dubrovnik, ya, dari Kroasia. Jadi dari Dubrovnik, Kroasia ke Mostar itu naik bis sekitar 3,5 jam. Sebetulnya kurang dari itu, ya, tapi karena harus melewati imigrasi jadi agak lebih panjang gitu. Dan ini yang saya tempuh waktu itu, ya, saya ke Mostar dari Dubrovnik naik bis. Ini tanaman anggur di halaman depan guest house tempat saya menginap. Ya, anggurnya tuh sudah ranum, sudah matang dan segar, dan semua penghuni guest house boleh memetik anggur ini. Mata uang Bosnia disebut Bosnian marka atau marka Bosnia. Nah, satu marka itu sama dengan sekitar 9.000 rupiah. Nah, jadi karena di Bosnia itu berbatasan dengan Kroasia dan juga ada banyak orang Eropa yang sering datang ke Bosnia atau di Mostar. Jadi harga-harga yang tercantum di toko-toko di Old Bazaar kadang-kadang di dalam 3 mata uang. Jadi dalam mata uang kuna Kroasia, kemudian dalam mata uang marka Bosnia, dan dalam harga euro. Yang pertama kali wajib dikunjungi di kota Mostar adalah Stari Most. Stari Most atau jembatan tua adalah jembatan terkenal di Mostar yang menghubungkan dua bagian kota yang dipisahkan oleh sungai Neretva. Stari Most adalah simbol kota Mostar dan ikonik landmark di Mostar. Jadi turis-turis berkunjung ke Mostar tujuan utamanya adalah untuk mengunjungi Stari Most ini. Jembatan ini membentang di atas sungai Neretva dan dibangun tahun 1557 oleh arsitek dan insinyur sipil Turki terkenal pada masa itu bernama Hatruddin atas perintah Sultan Sulaiman, penguasa Ottoman pada masa itu. Konon Stari Most ini merupakan karya spektakuler dan masterpiece pada zamannya dan sangat dikagumi oleh para penduduk di negara-negara Balkan. Stari Most berdiri kokoh selama 427 tahun sebelum dihancurkan oleh tentara Kroasia pada waktu Perang Bosnia tahun 1993. Nah, kemudian Stari Most ini direstorasi di bawah pengawasan UNESCO pada tahun 2001 sampai 2004. Nah, restorasi ini memakan waktu sampai 3 tahun karena Stari Most ini dibangun lagi sangat hati-hati gitu agar sesuai dengan aslinya, dari strukturnya, dari materialnya, pokoknya dari segala sisi, sehingga waktu sudah berdiri lagi sangat mirip dan persis dengan aslinya yang bisa kita nikmati sekarang. Jadi sebetulnya Old Bridge atau Stari Most tadi atau jembatan tua, jadi sekarang sebetulnya jembatan baru gitu. Nah, destinasi selanjutnya adalah Old Bazaar.
Old Bazaar yang dimulai dari salah satu sisi Stary Mosque adalah pasar tua yang sangat autentik dan menarik untuk dieksplor di Mostar. Nah, tanah di pasar itu berupa cobblestone atau batuan padat yang masih terpelihara dari sejak ratusan tahun yang lalu. Pada zaman dahulu, waktu di bawah penguasaan Ottoman Turki, Old Bazaar merupakan jantung bisnis dunia yang sangat terkenal, yang di dalamnya terdapat sekitar 500 toko-toko dan workshop. Nah, sekarang Old Bazaar itu dikunjungi banyak turis karena di situ banyak sekali toko-toko yang menjual souvenir, karya seni, dan juga restoran-restoran yang menyajikan masakan atau makanan khas Bosnia. Deretan toko-toko dan rumah-rumah di Old Bazaar sebagian besar masih terpelihara dengan baik dan tetap seperti itu sejak dibangun pada abad ke-16 dengan pengaruh Ottoman yang sangat kental. Jadi waktu menyusuri Old Bazaar, imajinasi saya seolah-olah membawa saya ke suasana Mostar di abad ke-16. Selain berbelanja di toko dan makan di restoran, banyak turis juga menyelusuri Old Bazaar untuk merasakan suasana tuanya Old Bazaar gitu, seperti yang juga saya lakukan. Jadi saya juga sambil membayangkan gitu, oh begini ya suasana pusat perdagangan kelas dunia pada abad ke-16. Saya juga menyempatkan menikmati masakan khas Bosnia di salah satu restoran di Old Bazaar. Tapi sayang saya lupa nama menunya itu apa. Nah, jadi kita lihat saja videonya ya. Nah, ini yang saya makan adalah labu, seperti labu gitu tepatnya, saya nggak tahu ya. Terus dalamnya itu ada daging giling sama nasi, tapi daging gilingnya lebih banyak daripada nasinya. Nah, terus berkuah gitu, rasanya kayak asin-asin manis dikit. Terus dimakan sama mashed potato, terus sama roti. Nah, selanjutnya saya mengunjungi masjid yang sangat terkenal di Mostar, yaitu Masjid Koski Mehmet Pasha. Salah satu masjid bersejarah yang cukup terkenal di Mostar adalah Koski Mehmet Pasha Mosque, atau dalam bahasa lokal Zamija Mehmet Pasha Kukavic. Nah, masjid ini berdirinya itu diprakarsai oleh Mehmet Koskija, makanya masjidnya dinamakan Koski Mehmet Pasha tadi ya. Tapi sebetulnya beliau meninggal tahun 1611 dan masjid ini sendiri dibangunnya baru tahun 1618, selesainya tahun 1619. Jadi penyelesaian pembangunan masjid ini dilakukan oleh adik beliau yang bernama Mahmud. Nah, masjid ini sangat bergaya Turki banget ya. Jadi arsiteknya arsitek Ottoman klasik, karena dulu kan abad 17 gitu si Bosnia masih dikuasai oleh bangsa Ottoman atau bangsa Turki. Jadi khas arsitek Turkinya itu sangat kelihatan. Dan ada satu yang istimewa di dalam masjid ini, adanya satu karpet terbentang yang nempel di tembok. Nah, karpet itu dulu pemberian dari keluarga kerajaan Austria bernama Franz Joseph. Satu lagi masjid yang juga terkenal di Mostar dan juga masjid tertua adalah Karados Bey Mosque ya, atau dalam bahasa Bosnia disebut Karados Begova Zamija. Nah, masjid ini dibangun tahun 1557 dan selesai tahun 1558. Yang desainnya dikerjakan oleh arsitek Turki terkenal bernama Sinan, dan pembangunannya didanai oleh Mehmet Bek Karados. Nah, makanya masjid ini dinamakan Karados Bey Mosque.
Interior Masjid Karados Bey juga sangat kental ya dengan arsitek Ottoman kuno, karena memang dulu Bosnia dikuasai oleh Ottoman, jadi hampir sama lah gaya-gaya di dalamnya dengan Koski Mehmet Pas. Cuman menara dari Mehmet Bey ini lebih tinggi. Nah, saya naik juga ke menaranya ini. Jadi saya tidak naik di menaranya Koski Mehmet Pasha, tapi saya naik di menaranya Karados Bey Mosque. Nah, saya juga sempat sholat di situ. Nah, itu tiket masuknya cuma 2,5 euro, dan kalau mau naik ke menara tambah lagi 2,5 euro. Tangga untuk menuju puncak menara Mehmet Bey Mosque ini cukup sempit ya teman-teman, dan memang harus hati-hati ya, apalagi kalau papasan karena jalan turun dan jalan naiknya sama. Nah, kalau sudah sampai di atas, kita bisa melihat pemandangan kota Mostar gitu dari atas. Terakhir, tempat yang wajib dikunjungi di Mostar adalah Museum of War and Genocide Victims atau Museum Perang dan Korban Genosida. Nah, ini tiket masuknya seharga 5 euro, dan ini museumnya tidak terlalu besar ya, tapi isinya cukup mencengangkannya dan sangat menyentuh. Jadi saya sarankan kalau teman-teman punya kesempatan ke sini, teman-teman harus kunjungi museum ini. Museum ini diantaranya menampilkan dokumen-dokumen perang, barang pribadi korban, kesaksian para korban yang masih hidup, dan sejarah tentang Perang Bosnia yang terjadi antara tahun 1992 sampai 1995. Terutama yang menyangkut kasus pembantaian etnis Bosnia oleh tentara Serbia di Srebrenica. Ada beberapa foto yang cukup mengerikan yang tidak berani saya tampilkan di sini. Nah, waktu itu saya merasa sedih sekali ya melihat foto-foto dan video yang ada di museum, karena di situ terlihat sekali ya korban-korban pembantaian etnis yang dilakukan oleh tentara Serbia itu sangat biadab, dan saya tidak habis pikir ya mengapa di zaman modern, karena waktu itu kan tahun 90-an ya, masih ada praktek genosida, yaitu pembantaian atau pemusnahan etnis tertentu oleh kelompok etnis lain. Semoga di kemudian hari tidak ada lagi praktek genosida yang mengerikan seperti ini, karena setiap etnis tertentu berhak untuk hidup berdampingan dengan damai bersama etnis yang lain. Nah, sampai di sini dulu teman-teman cerita saya tentang pengalaman mengunjungi Mostar. Semoga teman-teman juga bisa berkunjung ke tempat ini suatu saat nanti. Sampai jumpa teman-teman.